Selamat pagi CDC Bogor. Wah, ini udah suasana Natal sepertinya ya. Tone colornya udah agak mirip-mirip dari hijau-hijau ya, merah-merah. Oh iya bener ya, cocok ya. Oke, apa kabar saudara? Luar biasa ya, diberkati Tuhan minggu ini. Yes. Ya, kita bersuka cita untuk kebaikan Tuhan yang kita alami sama-sama pagi ini. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan hari ini juga anak-anak kita juga akan merayakan Natal ya. Ada ibadah Natal CDC Kids. Kita juga turut bersuka cita. Oke. Dan pagi ini juga kita mau ingatkan rekan-rekan bahwa kita punya 3 habit, 3 kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah honor the presence. Itu artinya ada hargai hadirat Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau kita punya acara, ya saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah nikahkan anak, yang udah ya, saya belum kebetulan, yang udah pasti tahu rasanya waktu mengundang seseorang yang penting, kemudian orang itu hadir, senangnya seperti apa. Kurang lebih gitu. Saya dikasih tahu juga dari orang tua saya, jadi diceritain karena saya belum tahu rasanya. Kalau saya di kerjaan saya ngundang orang penting, dia datang, saya happy gitu ya. Tapi saudara bisa bayangkan nggak kalau ini Tuhan loh, Tuhan yang berkenan hadir dalam ibadah kita yang kita rasakan setiap minggu. Bahkan di dalam ruangan kamar kita waktu kita berdoa, kita harus hadir Tuhan, dia hadir. Bahkan juga dia hadir di hidup kita. Yuk kita hargai secara terbaik. Ya, sikap kita gimana, kita harus hadir Tuhan, hargai dengan yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, save the world. Nah, firman Tuhan yang kita dengar, ya kalau figurnya saja datang hadir, apalagi perkataannya. Firman Tuhan itu punya kuasa menciptakan loh saudara, gak main-main. Ya jadi ketika firman Tuhan disampaikan, itu ada kuasa di sana. Yuk kita hargai firman Tuhan dengan mencatat juga supaya kita tidak lupa dan kita bisa gunakan sebagai kekuatan kita anytime, kapanpun. Ya, dan yang ketiga ini penting, be excited. Ya, boleh saudara kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kirinya, katakan yuk be excited. Iya, oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Ini kelebihannya kita ya. Kalau sudah salaman memang keterusan ya. Oke, dan pagi ini juga kami mau welcome sama-sama ya Pastor Robi ya, Pastor Robi Hasan. Selamat pagi. Kasih tepuk tangan terbaik saudara. Wah, kami percaya ya sudah ada visi dan juga firman Tuhan yang disiapkan khusus bagi kami. Pagi ini excited sekali buat mendengar. Ya, firman Tuhan akan penuh dengan kuasa melingkupi kita pagi ini. Yuk saudara, kita berdoa bersama untuk memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang kami hargai sepenuh hati Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang kami rasakan pagi ini. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir dalam suasana hati yang kurang baik sekalipun, ketika masuk ruangan ini Tuhan, hadirat-Mu akan mengubahkan. Ada sukacita tersendiri yang khusus yang bagi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan Yesus, yang mengubahkan sikap hati Tuhan untuk dipersiapkan memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya bahkan setiap pelayan-Mu yang saat ini sudah siap melayani Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru, dengan sukacita yang dari-Mu Tuhan yang sorgawi Bapa. Bahkan setiap jemaat-Mu juga Tuhan Yesus bisa bersama-sama bersama dengan pelayan-Mu menyembah, meninggikan Engkau dengan cara terbaik kami Tuhan. Biar saat ini kami minta Tuhan Yesus Engkau dimuliakan dengan mulut kami, dengan kehidupan kami, dengan apapun yang bisa kami berikan Bapa. Kami bersyukur
Dan kami mempersiapkan hati kami juga untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang khusus secara pagi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya bahwa ibadah ini penuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Bahwa yang sakit akan disembuhkan. Bahwa yang sedih dikuatkan Tuhan Yesus. Bahkan yang banyak masalah, ada solusi-solusi tersendiri Tuhan yang Kau siapkan bagi kami semuanya pagi ini Bapa. Kami siap menerima berkat-Mu dan kami siap memberikan terbaik kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan amin. Yes, shalom. Selamat pagi CDC. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau tanya dulu, siapa yang pagi ini datang dengan ucapan syukur? Siapa yang excited memuji Tuhan? Kita lambaikan tangan. Oke, kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes, kita mau memulai ibadah kita mau memuji menyembah Tuhan, datang membawa syukur kita sama Tuhan. Amin. Kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmu dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yes, mari kita ucapkan syukur sama Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmu dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
mau terus mempersiapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau memberikan hati kita, memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, detik ini, semua karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan buat Engkau Tuhan. Yes, kami datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kami yang mau indah bagi setiap Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. kami bawa hati kami Tuhan. Yes, Lord. Ku membawa hatiku, Ini hati kami Tuhan. hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Kami bawa hidup kami. membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yes, ini pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Kami bawa hati kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku
membawahi. Kami bawa hidup kami Tuhan. Inilah Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. persembahanku Amen. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Jesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kami bersyukur Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Selalu Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. menopang. Bersyukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Selalu Yes, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
Bapa, kami selalu bersyukur kepadamu sebab Kau Bapa yang baik. Engkau yang Bapa sangat mengasihi kami. Saking Kau mengasihi kami sehingga Kau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia untuk mati bagi dosa-dosa kami, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan,
Kalau Engkau tidak menyayangkan anakmu satu-satunya untuk diberikan kepada kami, apalagi hal yang lain, pasti Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa, terima kasih tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri mengajari kami, berkata-kata dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang ditabur oleh firman Allah, kami boleh bertumbuh mengenal Engkau, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih tim pemuji. Saya selalu senang kalau diajak kumpul sama-sama ke sini saudaraku. Dari beberapa gereja lokal, saya feel at home ya, salah satunya di sini. Makanya welcome home. Kita sesungguhnya saudara-saudara di dalam Tuhan, amin. We are brothers and sisters in the Lord. Kita komunitas keluarga, saudara. Saudara bersuka cita di sini. Welcome home. Feel at home. Kita senyum kanan kiri depan belakang dulu. Ya. Tadi di depan saya sudah senyum, saudara. Karena ada tandanya, senyum katanya, bahagia. Kita ke gereja tuh harus bahagia, amin. Firman Tuhan bilang datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bersuka cita. Sebab kita ketemu dengan Tuhan Allah, kita beribadah kepada Tuhan Allah yang baik, yang menyelamatkan kita, mengasihi kita, menolong kita. Karena kita harus bersuka cita, amin. Saya dikasih tema sama Pastor Chris. Selalu kalau dikasih tema di sini Inggrisan terus ya. Wih, keren ya. Fruitful. And the theme of this month is the fruit of outreach souls. Ngerti itu? Saya berusaha penerjemahkan. The fruit is buah. Of outreach, penjangkauan. Of souls, jiwa-jiwa. Saya berusaha memahaminya. Naon sih itu? Oh, menjangkau jiwa itu pasti ada buahnya, gitu ya. Kita menjangkau jiwa, apa sih menjangkau? Mencari, menemukan, membawa orang itu kepada Tuhan, itu menjangkau jiwa. Ada buahnya, itu jiwa-jiwa. Orang yang tadinya jauh dari Tuhan, kita jangkau, kita bawa kepada Tuhan Allah supaya punya hubungan yang baru. Supaya dia jadi anak-anak Allah. Nah, hari ini saya ingin membawa kita semua, saya doa Tuhan ini ngomong apa di sini ya. The fruit of outreach of souls. Saya dapat firman Tuhan, saudara. Dari 1 Petrus pasal 1, kita akan baca ayat 13 sampai 25, agak panjang. Ini saya ajak kita semua bacanya bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara kasih baca ayat yang genap ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. The fruit of outreach of souls, satu saja fruitnya, nanti lain kali disambung sama hamba-hamba Tuhan lain. Saya mau bicara soal takut akan Allah. Jadi the fruit of outreach of souls ada membawa orang kepada Allah, punya hubungan dengan Allah, juga harus ada fruitnya, yaitu rasa takut akan Allah. Sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara kasih silakan baca ayat yang genap. Sudah dapat? Oke. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu mesti dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil itu kabar baik. Di mana saudara dan saya memberitakan Injil kepada orang lain. Kita outreach souls, kita menjangkau jiwa dengan Injil itu. Bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Supaya kita orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita semua orang-orang yang tahu jauh dari Allah, sekarang oleh karena Injil, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Karena firman Tuhan mengatakan tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah kita jadi anak-anak Allah, kita harus punya rasa takut akan Allah, saudaraku. Tadi kita baca di ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, dalam bahasa Yunaninya pater. Bapak itu pater, bapak. Bahasa Jawanya Romo. Tapi kita kepada Allah menyebutnya Bapa. Kalau kamu menyebutnya Bapa, Allah Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Maksudnya apa tuh? Tidak berpihak. Bapa di sorga itu Allah yang menilai setiap hidup kita. Menilai hati kita. Menilai semua yang ada pada kita. Dan tanpa memandang muka Ia akan menghakimi. Sudah menilai, Dia akan hakimi, Dia akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu Rasul Petrus yang dipakai Tuhan Yesus menjadi pelopor untuk membangun gereja, dia sudah ingatkan jemaat Tuhan. Karena banyak orang-orang saat ini juga, ini relevan sekali di kebaktian, di zaman gereja modern sekarang, ini udah banyak yang hilang ini. Ada orang ke gereja, beribadah kelihatannya, tapi tidak punya takut akan Allah. Petrus mengatakan, kalau kamu menyebutnya Allah Bapa, yang tanpa memandang muka, menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam, tadi kita baca apa? Hidup dalam apa? Wah, ini kayaknya salah nih ya. Kok ketakutan? Bukankah kita dimerdekakan oleh Tuhan supaya kita tidak punya roh perbudakan yang mau kita takut lagi? Kita harus datang kepada Allah dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Kok ini suruh hidup dalam ketakutan sih? Jemaat CDC mau hidup dalam ketakutan enggak? Disuruh loh. Wah, gimana ya? Paradoks ya. Ini Alkitab bener apa enggak sih? Ini Rasul Petrus bener sih ngomongnya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Saya cek bahasa aslinya apa? Takutnya phobos. Phobos artinya segan, hormat kepada Allah. Selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita cuma numpang di dunia ini, saudara. We are a resident alien. Itu bahasa kerennya gitu Inggris ya. Resident alien. Resident, penghuni, alien, orang asing. Kita ini numpang di dunia ini. Sebab kalau orang-orang yang percaya pada Kristus, dunia ini bukan rumah kita. This world is not our home. Heaven is our home. Saudara ingin tinggal bersamanya dengan Bapa di sorga? Rindu? Siapa yang percaya kalau mati akan bersama Tuhan Yesus di Firdaus, suatu hari nanti akan ke rumah Bapa? Enak ya di rumah Bapa ya? Mau sekarang?
Siapa yang mau sekarang? Jangan dulu ya. Ingat Pak, cuma numpang Pak. Nanti suatu hari kita akan pulang. Amin. Ini konsep mindset hati kita harus seperti itu. Kita hidup di dunia ini cuma numpang. Suatu hari kita akan kembali kepada Bapa. Maka Yesus Kristus datang dari sorga ke dunia ini supaya membawa kita kembali kepada Bapa. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah mengapa Pastor Chris, semua kita harus outreach souls. Jangkau jiwa. Bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Supaya nanti kita kembali kepada Bapa. Tapi kalau kita sudah kenal Yesus, kita harus hidup dalam takut akan Allah. Hormat kepada Allah. Kenapa? Kita kan selalu bertanya kenapa? Sederhana. Sebab Bapa tidak memandang muka. Dia akan menghakimi kamu. Loh, kan Bapa sudah serahkan penghakiman kepada Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Supaya saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Iya, tapi tetap kamu akan dihakimi. Yesus kan dulu selamatkan saya. Ya betul, kamu tidak akan binasa. Tidak akan masuk neraka kalau kau percaya Yesus Kristus. Tapi tetap Bapa akan hakimi kamu. Kan sudah diserahkan kepada Yesus penghakimannya. Betul, nanti Yesus akan melaksanakan penghakiman itu. Berdasarkan apa? Perbuatan. Baca baik-baik Alkitab. Yesus bilang begini, aku datang segera, aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Betul gak? Bukan hanya imannya loh. Perbuatanmu itu akan dihakimi oleh Tuhan. Setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus suatu hari kelak. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, pikiran kita, perkataan kita. Setiap kata-kata sia-sia yang kamu ucapkan, kata Tuhan Yesus, harus kamu pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Banyak orang sembarangan hidupnya. Banyak pendeta juga sembarangan hidupnya. Dia pikir dia percaya Yesus pasti masuk sorga. Hanya modal keyakinan gitu. Teroris juga percaya kalau ngebom gereja masuk sorga. Kita nggak boleh punya pemikiran yang salah. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau engkau ingin ada buah yang fruit yang baik, pastikan pohonnya baik. Akarmu harus baik. Miliki takut akan Allah. Harus kamsya sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kok kita hidup sembarangan. Kita harus hidup takut akan Allah. Sebab Allah akan menghakimi kita. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia. Apa yang kau tabur akan kau tuai suatu hari nanti. Makanya Rasul Paulus mengatakan, perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Itu yang pertama, kenapa kita harus takut akan Allah. Sebab Bapa adalah hakim yang adil. Yang kedua, kenapa kita harus takut akan Allah. Sebab kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bukan oleh emas, perak, tapi oleh darah Kristus. Kita semua budak dosa. Dan upah dosa ialah maut. Allah mengutus anaknya jadi manusia. Kita peringati sebagai hari Natal. Natal itu bahasa Latin natus, artinya lahir. Bagaimana anak Allah, firman itu berinkarnasi jadi manusia. Inkarnasi artinya jadi daging. Kalau hewan pemakan daging disebut apa? Karnivora. Makan daging tuh. Jadi kalau inkarnasi, into dalam, jadi firman menjadi daging. Itu Natal. Dan firman jadi daging, Yesus Kristus akhirnya mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia curahkan darahnya, beli kita, supaya kita menjadi milik Allah. Karena itu kita harus sadar, kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu adalah milik Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Kita harus takut akan Allah sebab kita bukan milik kita lagi. Kita milik Dia. Di dahi kita ini tulis nih, milik Yesus Kristus. Nggak boleh sembarangan hidupnya. Hati-hati dengan apa yang kau pikir. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Sebab kita milik Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus takut akan Allah?
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tubuh kita ini belum diselamatkan, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, bangkit dari orang mati supaya menyelamatkan roh, jiwa dan tubuh. Tubuh kita ini masih tubuh yang bisa binasa ini. Yang bisa sakit, yang bisa tua, bisa loyo, letoy. Tuhan mau kasih ganti tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan seperti Yesus Kristus, tubuh kemuliaan. Dan itu belum terjadi. Nanti orang Kristen harus sadar, keselamatan yang kita miliki itu adalah keselamatan yang ada sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak binasa, dimerdekakan dari hukuman dosa. Saudara kalau percaya Yesus Kristus tidak akan masuk neraka karena Yesus Kristus sudah tebus engkau. Tapi kita sedang diselamatkan. Makanya kita disucikan, kita harus belajar hidup suci. Hidup seperti Yesus Kristus. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan nanti kita akan diselamatkan, belum terjadi loh. Akan diselamatkan, tubuh kita akan dikasih tubuh yang baru. Kapan itu? Ketika Yesus Kristus datang kembali kedua kali, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan apanya? Tubuhnya tuh. Tadi Pak Naftali bilang, tuh Pak pemandangannya, kuburan sana. Itu rumah masa depan kamu kan? Jemaat CDC kalau mati jangan dibakar ya. Pak Kris, kita komitmen. Sebab orang Kristen itu kalau mati dikubur kembalikan ke tanah. Apa yang kembali dari tanah kembali dari tanah. Jangan dibakar. Karena itu bukan konsep orang Kristen. Itu konsep orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab kita orang-orang Kristen percaya pada hari akhir orang-orang yang dalam kuburan akan mendengar suara anak Allah. Di kuburan saudaraku. Bukan dibuang kemana gitu ke laut atau dihabiskan, enggak ada. Alkitab mengajarkan kita ini harus menghormati tubuh kita. Sebab tubuh kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara baca kitab Injil, kuburan-kuburan terbuka, bangkit tubuhnya. Jadi kita kalau mati jangan dibakar. Jadi Bu Seni, kalau saya meninggal duluan jangan dibakar ya, dikubur. Tolonglah. Kita kalau ngasih wasiat tuh yang bener gitu loh. Ini ada orang Kristen kasih wasiat, nanti kalau mati dibakar aja supaya gak nyusahin. Yeay, tubuh kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nanti. Amin. Amin. Kita akan diselamatkan tuh, roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang dikuduskan Tuhan, tubuh kita akan diselamatkan. Makanya kita bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lah, katanya Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, kenapa saya harus mengerjakan lagi? Iya, karena kamu akan diselamatkan, itu diselamatkan dalam pengharapan. Kita tuh diselamatkan roh, jiwa, tubuh, total. Makanya saudara takut akan Allah, sebab kita masih diproses nih. Belum kejadian kan? Nanti kita akan diselamatkan sepenuhnya, tubuh kita akan dikasih tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus. Baru tuh total, keselamatan roh, jiwa, tubuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau boleh sih saya gak mati sih, Bu Sedi. Karena katanya kalau Tuhan Yesus datang dua kali, yang mati dalam Tuhan bangkit lebih dulu. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan sekejap mata. Ting, langsung berubah, dikasih tubuh kemuliaan. Haleluya. Saya kalau mati, aduh gak enak dan masa tubuh saya makan cacing ya. Kalau boleh sih Tuhan ya, terserah Bapak deh. Kenapa kita harus takut akan Allah? Karena Bapak menghakimi kita, karena kita sudah dibeli harganya, sudah lunas bayar, kita milik Tuhan. Yang ketiga, karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gimana caranya punya takut akan Allah? Pertama, waspada. Tadi kita baca, siapkan akal budimu, waspadalah. Waspadalah, waspadalah, karena banyak setan di mana-mana. Saudara percaya nggak? Setan akan menggoda kita. Termasuk di gereja ini ada setan nggak ya? Kemarin saya kebaktian Natal, saya jadi pembicara, itu ada setan, pakai baju merah, make up, ada tombaknya. Saya foto sama si setan. Kata di gereja juga ada setan ya, aku bilang, hati-hati loh. Kita harus waspada. Sebab apa? Hidup ini perjalanan kita harus tempuh.
Ada pertandingan iman yang kita harus jalani, kita harus sampai garis akhir. Tetap setia ikut Tuhan. Ada peperangan rohani, ada iblis, ada setan yang kita harus perangi, kita harus kalahkan. Ada pekerjaan yang kita harus selesaikan. Siap sedia artinya apa? Ini punya pengertian kalau bahasa aslinya itu pakaian longgar, panjang, diikat pinggangnya supaya siap sedia, waspada. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Rasul Paulus mengajarkan, aku sudah meletakkan dasar, Yesus Kristus. Perhatikan bagaimana kamu harus membangun di atas dasar itu. Karena ada orang yang membangun di atasnya dengan emas, perak, permata. Ada yang membangun di atasnya dengan kayu, rumput kering, jerami. Hari Tuhan akan tiba seperti api. Api kan membakar si emas perak itu jadi murni, mulia. Kalau kayu, rumput kering, jerami jadi angus, habis, terbakar, engkau akan menderita kerugian. Saudara mau yang mana jemaat CDC? Nanti hari Tuhan akan tiba seperti api loh. Terbuat dari apa engkau? Emas, perak, permata? Atau kamu cuma kayu kering, rumput dan jerami? Hari Tuhan akan tiba, membakar semuanya. Hari itulah ketahuan tulen. Ini jemaat Tuhan asli apa bukan? Ada orang Kristen udah khotbah gini, nggak apa-apa saya mah Pak terbakar ge masuk surga. Nggak apa-apa saya mah di emperan surga juga sama surga. Ya silakan kalau kamu seperti itu imanmu, jadilah sesuai apa yang kau kehendaki. Kalau saya ingin masuk surga, dapat mahkota, dapat kemuliaan, duduk bersama Tuhan Yesus di atas tahtanya. Amin. Jemaat CDC nggak ada kan asal masuk surga? Kebakar juga nggak apa-apa deh, nanti masuk surga gitu mau kayak gitu, gosong mau, terbakar habis mau, nggak mau dong. Kita mau masuk surga dengan kemuliaan dong, dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, amin. Coba yang tua-tua ya, dan muda-muda juga. Ayo semangat, waspada, perhatikan bagaimana kamu hidup. Yang kedua, gimana kita hidup kudus. Hidup takut akan Allah maksud saya. Taat. Taat tuh penuh perhatian, dengar-dengaran sama Tuhan, patuh. Jangan ikuti hawa nafsu kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan jadi orang bodoh. Jadi rakus, glojoh. Gak bisa kuasain nafsu seks. Jatuh dalam percabulan, perzinahan, kecemaran. Coba belajar untuk kuasai diri. Makanya Alkitab kasih persyaratan, kalau orang mau jadi penilik jemaat, mau jadi pastor, itu harus bisa kuasai diri, menahan diri. Gitu. Bahkan untuk semua kita, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ini banyak orang datang ke gereja maunya berkat, nyaman, mudah, nggak bisa. Ini masih CDC kan? Singkatannya apa sih? Murid Kristus kan? Udah diubah nggak SOP-nya sama Tuhan Yesus? Standarnya? Belum ya? Barang siapa mau ikut aku, jadi muridku, ya harus sangkal dirinya, pikul salibnya, follow me, obey the Father. Taati Bapa. Kuasai diri, tahan nafsu. Makanya saya melatih diri saya. Tadi saya ditawarin, ini ramah-ramah di gereja ini ya. Saya datang, mau minum apa Pak? Kopi? Teh? Air putih aja. Ada yang kedua, mau minum apa Pak? Sampai bosan jawabnya. Saya tadi 4 kali tawarin minum saudara. Luar biasa Pak Kris, ramah-ramah di sini. Saya kalau Bu Natalia udah tahu, kalau saya hari Minggu pasti nggak makan. Gitu. Saya cuma minum aja, nanti habis jam 12 baru makan. Bersebaktian. Karena saya membiasakan diri, kenapa? Saya harus belajar melatih diri saya untuk tahan nafsu makan. Tahan nafsu seks. Jadi kalau saya puasa dari kemarin malam saya nggak hubungan suami istri, saya nggak makan. Kenapa? Saya tahu saya ada nafsu dalam diri saya harus kontrol. I have to control myself, self control. Karena kalau saya nggak bisa kontrol diri saya nggak bisa taat sama Allah. Saudara mau jadi jemaat Tuhan yang taat pada Allah? Bilang kanan kiri, latih puasa. Murid Kristus itu harus berpuasa minimal seminggu sekali lah. Coba lewatin dulu, jangan tidak makan pagi gitu.
Makan siang boleh. Nanti tidak makan pagi, tidak makan siang, makan malam. Ya, sehari makan sekali gitu. Coba latihan dulu aja. Tapi bertahap ya. Jangan langsung ya. Lewatin jam makan pagi dulu, bukanya siang. Latih puasa, coba tahan nafsumu gitu. Kenapa? Itu latihan ibadah supaya kita taat. Saudara mau takut akan Allah? Taat. Kuasai dirimu. Ketiga, hidup kudus, saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Dalam seluruh hidupmu. Kudus itu suci, tidak bercacat secara moral. Dalam seluruh hidupmu, dalam hidup pernikahanmu, dalam keluargamu yang masih jomblo-jomblo juga harus kudus dalam masa lajangmu. Udah kerja yang benar, jangan korupsi, jujur, adil. Jangan perlakukan orang semaunya. Dalam pelayanan juga harus kudus. Semua harus buat Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Kita jangan sampai pelayanan mencuri kemuliaan Tuhan. Khotbah, ngajar, worship leader, main musik, itu semua buat Tuhan. Amin. Itu namanya kudus buat Tuhan. Kalau takut akan Allah, tahu saya harus hidup kudus. Firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku nih bapakmu kudus, kamu harus kudus. Sifatmu sama seperti aku harusnya. Amin. Jangan sampai kita ngakunya anak Allah, kelakuan kayak anak setan. Benci sama orang, iri hati sama orang, ya, bukan miliknya diambil, itu setan. Itu mau meninggikan diri, mau sombong, itu anak setan. Kita anak Allah, amin. Hidup kudus. Yang terakhir, yang keempat, takut akan Allah adalah amalkan kasih. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Saya senang di sini kita mempraktekkan hidup saling mengasihi ya. Tagline-nya aja, welcome home. Wih, namanya home tuh harus ada kasih. Community of love. Saling mengasihi. Kita pastikan semua orang yang ada di jemaat kita sini hidup saling mengasihi itu semuanya. Nggak boleh pura-pura. Sebab kasih itu nggak boleh pura-pura. Harus mengamalkan kasih persaudaraan. Sebab apa? Kita tahu bahwa Allah kita menilai hidup kita. Amin. Rasul Paulus mengajarkan tanpa kasih nggak ada gunanya. Ada orang mengorbankan dirinya pun untuk dibakar. Kalau tanpa kasih nggak ada manfaatnya di mata Allah. Buat dirimu juga nggak ada upahnya. Tanpa kasih tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi pastikan ketika kita pelayanan, di sini banyak volunteer ya, wah luar biasa. Saya bilang sama Pak Kris, aduh bersyukur ya di CDC banyak volunteernya gitu, luar biasa. Saya puji itu, kayak tim-timnya Pak Kris saya puji, wah luar biasa di sini rajin-rajin. Meetings, hari apa, komsel, kesan gitu kan, meeting lagi, Sabtu beres-beres kayak gini, selesai. Angkat lagi, lakukan semuanya itu karena kasih. Amin. Karena tanpa kasih gak ada artinya kata Tuhan. Kita harus sadar bahwa Bapa kita ini adalah Allah yang menguji batin dan hati manusia. Orang lain gak tahu, tapi Allah tahu loh. Apa motivasi kamu sebenarnya? Kenapa kamu mau jadi pelayan Tuhan? Kenapa kamu mau melayani? Tuhan tahu hatimu semua. Kalau tanpa kasih, gak ada artinya katanya. Gak ada gunanya. Jadi pastikan kita takut akan Allah. Saya berdoa supaya kita punya rasa takut akan Allah. Sebab dalam rasa takut akan Allah ada ketentraman yang besar. Ketika takut akan Allah, kita waspada gak hidup sembarangan. Kita jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Kita harus jaga bagaimana suami istri saling memperlakukan pasangan dengan baik. Gak akan selingkuh, gak setia. Kenapa? Takut akan Allah. Kerja juga jujur, gak korupsi. Kenapa? Takut akan Allah. Hidup juga kita bergereja, gak saling menyakiti, gak saling menggigit. Karena kita takut akan Allah. Ada Allah menilai kita. Kita jangkau jiwa, kesan ya, pemimpin kesan. Bukan untuk ngejar target. Karena kita outreach soul, karena kita mengasihi mereka. Karena mengasihi Allah. Itu yang bernilai. Hidup taat, hidup kudus. Hidup dalam kasih Tuhan. Itulah buah dari penjangkauan jiwa, saudara. Mari kita berdoa.
Ya shikarabata karaba shikarabata karaba shikarabata. Engkau ada pagi ini di ruangan ini bukan kebetulan. Allah sangat mengasihimu. Jangan pernah merasa engkau tidak berharga. Yesus Kristus telah mati bagimu. Itulah harga dirimu. Seharga Kristus mati untukmu. Jangan pernah berpikir merasa tidak ada orang yang mempedulikan aku. Bapa di surga peduli kepadamu. Ia sudah berikan putranya yang tunggal untuk mati menyelamatkanmu, untuk bangkit, untuk berikan hidup kekal kepadamu. Kalau engkau ada di ruangan ini tapi engkau belum tahu, belum yakin kau diselamatkan atau belum, buka hatimu bagi Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu hatinya, mengundang Yesus masuk, maka Yesus masuk hatinya. Engkau yang ingin menjadi anak Allah, undang Yesus masuk hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuk hatiku Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau telah mati bagi dosaku. Engkau bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan aku. Selamatkan aku Tuhan, jadikan aku anak Allah. Engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Engkau yang tadinya jauh dari Allah sekarang sudah jadi anak-anak Allah, boleh memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Bapa yang kita sembah adalah Allah Hakim yang adil yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita adalah milik Allah, milik Kristus. Kita sedang diselamatkan, akan diselamatkan dalam pengharapan kita. Kita bertekun dalam Tuhan. Kita beriman pada Tuhan hingga sampai garis akhir. Waspada, perhatikan bagaimana kamu hidup selama ini. Kalau ada kesalahan, pelanggaran dosa, minta ampun sama Tuhan. Sebab Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosamu kalau engkau mengakuinya. Dan Allah akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan hidup taat kepada Allah. Kalau kemarin atau tadi pagi engkau masih berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Kau tidak kasar pada istrimu, pada anak-anakmu, atau kepada orang lain, minta ampun kepada Allah. Dan minta anugerahnya untuk hidup taat, kuasai dirimu, hidup kudus, hidup suci, hidup dalam kasih. Tidak boleh lagi ada kepura-puraan di antara komunitas kita. Kita belajar saling mengasihi sebagai keluarga Allah. We are brothers and sisters in the Lord. Biar gereja ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Allah ketika kita semua murid-murid Kristus hidup saling mengasihi dalam rasa takut akan Allah. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguduskan kami oleh firman. Dan kami semua dikuatkan oleh firman-Mu supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan bulatkan hati setiap kami ya Allah untuk takut akan nama-Mu, supaya kami hidup dalam jalan-jalan Tuhan dan kami diberkati, keluarga kami diberkati. Dan hamba berdoa, Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di CDC ini Tuhan, di keluarga ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus menuntun dan kami semua boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kasih dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa, saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya diberkati, saudara juga. Luar biasa, kita hidup takut akan Tuhan ya saudara ya. Ya, kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Boleh kami lihat tangannya kalau ada.
Selamat siang. Selamat datang Ibu dan Bapak. Welcome home. Dan kami berharap Bapak dan Ibu boleh bertemu lagi bersama dengan kami di pertemuan-pertemuan berikutnya di minggu-minggu depan ya. Ini boleh jadi satu pertemuan pertama kali untuk pertemuan yang banyak kali ke depannya ya. Baik, saudara, kita siap juga untuk memberikan persembahan. Dan ya, persembahan bisa diberikan dengan secara cash atau juga dengan transfer ya, saudara ya. Nah, ini nomor rekening sudah tertera di layar saudara. Untuk rekening persembahan ada, perpuluhan ada, diakonia juga ada QR code yang tersedia untuk kita bisa pakai sesuai preference atau kesukaan kita memberi cash ataupun secara transfer. Juga saudara, untuk satu hal yang penting juga, karena kita ini akan ada acara Natal, dana Natal saudara bisa berikan di nomor rekening persembahan. Hanya nanti diberikan note itu dana Natal, yaitu untuk yang transfer. Tapi kalau saudara suka memberinya cash atau tunai, saudara bisa nanti sekalian aja nanti ke belakang ada kotak persembahan, bisa ambil amplop dana Natal di sana, diisi dan kemudian dimasukkan di kotak. Ya, oke. Sebelum kita berdoa memberi, izinkan saya saudara buat sedikit berikan kesaksian. Saya minta 2 menit, boleh ya? Boleh ya. Tadi saudara, waktu lagi kita menyembah, muji Tuhan, lagunya kan Ku Mau Selalu Bersyukur, betul ya? Terus ya sudah, jadi saya doa dong, bersyukur ya, terima kasih Tuhan untuk istri yang luar biasa cantiknya, terima kasih untuk anak saya, bersyukur juga buat kehidupan, pekerjaan, cell group ya, saya bersyukur ya, dan juga sampai ke pertolongan, saya bersyukur buat pertolongan dan jawaban doa ya. Pada poin itu ya, Roh Kudus itu bicara di hati. Poinnya gini, cuman satu kata doang. Yang kamu tidak sadari jauh lebih banyak. Wah, Roh Kudus itu kalau ngomong sekali satu kata, nembus sampai belakang loh saudara. Nangis lah. Ya, jadi saudara, ini yang kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Yang tidak kita sadari jauh lebih banyak. Pertolongan Tuhan yang bahkan kita bengong-bengong gak ngerti Tuhan udah tolong. Yang kita sadari itu bonusnya, sebagian kecilnya. Jadi, nah ini kebenaran, kita mau memberi juga ya, nyambung ya. Jadi kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Setuju ya saudara ya? Yuk kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Bapa, kayak bersyukur untuk berkat-Mu, kayak bersyukur untuk everything Tuhan. Kau Allah yang sangat-sangat baik Tuhan Yesus. Bapa, kami mau memberi persembahan, baik itu persembahan Natal, baik itu perpuluhan, baik itu juga sekali lagi dana Natal Tuhan, persembahan untuk pelayanan. Kami mau memberikan terbaik. Dengan pemberian ini Tuhan Yesus, bukan angkanya, tapi apa sikap hati kami yang terbaik itu Tuhan Yesus yang matters buat Engkau. Maka kami memberi dengan sikap hati terbaik kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan memberi Tuhan Yesus yang ini Bapa. Engkau sangat baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Yang percaya kita katakan amin. Ya, kami akan berikan waktu sebentar buat saudara memberi. Bisa dipersiapkan persembahan saudara.
Baik, sepertinya sudah ya. Dan selanjutnya saudara, kita tadi sudah dibahas ya, kita ini ibadah bisa ada karena ada volunteers yang mempersiapkannya. Boleh kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan terbaik dan katakan thank you volunteer. Volunteer. Iya, kita boleh kembali duduk. Dan kami juga mengundang ya saudara-saudara yang terbeban, saya juga mau saya diberkati dengan ibadah ini, saya juga mau ikut melayani bersama di bidang masing-masing gitu ya. Boleh bicara lebih lanjut ke carousel leadernya juga ya, nanti diarahkan. Oke, dan tadi sudah dibahas ini suasana Natal minggu depan ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, kita akan ada Christmas celebration tanggal 17 ya. Dan yang penting sekali jangan lupa bukan jam 9 pagi masih kosong ya. Jam 17 atau jam 5 sore ya saudara. Nanti jangan salah sekali lagi ya, nanti sahabat-sahabat kita yang lain juga harap diinfokan, takutnya dari pagi-pagi kasihan ya bolak-balik. Jadi jam 5 sore tempat yang sama di Green Forest Hotel. Dan nanti untuk ruangannya seperti biasa akan diupdate ya. Nanti aksesnya paling baik di carousel leader masing-masing. Nah kemudian juga lomba foto Christmas. Nih saudara ya, carouselnya mana yang udah siap? Boleh nggak lihat tangannya yang udah siap? Oh udah, wah luar biasa, wah juara ya. Carousel lain belum kayaknya ya. Masih ada waktu seminggu cari pohon Natal atau apa. Bisa diatur masing-masing ya. Lomba foto Christmas ini batas waktunya sampai 14 Desember ya, 4 hari lagi berarti. Pengumuman pemenangnya di acara Christmas Celebration di 17 Desember. Di persiapan terbaik ya. Oke, dan kemudian kami juga mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa bersama. Ini di setiap hari Senin jam 7 malam itu via Zoom ya. Dan kemudian juga selanjutnya ada doa Arrow ya. Doa Arrow itu setiap hari Selasa jam 5 sore dan kali ini bukan Zoom ya, ini onsite. Dan juga doa Kamis malam setiap hari Kamis jam 5 sore. Itu di Ruko Sekretariat Pamoyanan. Ya nanti kita bisa bertemu baik secara Zoom maupun secara onsite ya untuk berdoa. Nah, kemudian juga carousel. Nah ini carousel penting karena kita nggak cukup ya kalau cuman seminggu sekali doang. Jadi harus ada carousel yang cover ya kan, kita bisa mengungkapkan apa yang kita alami, bisa saling bersaksi juga, jadi berkat satu sama lain. Juga untuk kawan-kawan baru yang belum pernah join di carousel, saya pikir carousel jadi wadah yang sangat penting buat kita mengenal, buat kita saling jadi berkat. Kadang-kadang waktunya cocoknya di carousel itu ya. Jadi kita maksimalkan wadah ini karena itu bisa jadi berkat bagi kita juga bagi orang lain ya. Dan setelah acara ini ada coffee time, kita manfaatkan juga nanti untuk ngobrol-ngobrol ya rekan-rekan ya. Buat yang sudah lama gak ketemu, kita bisa ya saling bangun hubungan. Oke, dan ya mari kita celebrate every day with a grateful heart ya. Dan di akhir ini saudara juga akan ada pembagian sertifikat spiritual journey batch 4. Wah ya, langsung aja saya panggil Ibu Natali untuk memimpin pembagian sertifikat ini. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa, luar biasa. Dan hari ini tuh hari yang paling ditunggu oleh peserta kelas spiritual journey batch 4. Karena hari ini akan ada pembagian sertifikat. Berarti kalau dapat sertifikat berarti sudah lulus ya. Saya mau tanya dulu siapa yang udah pernah ikut kelas spiritual journey batch 1 sampai 3? Angkat tangan, angkat tangan. Wah, banyak banget. Yang belum? Banyak juga ya. Dan saya mau menginfokan 2024 kita akan buka batch 5 di bulan Februari. Semangat, semangat. Yang belum ikut, ayo ikut ya.
daftar ke Kerselnya dari sekarang, dari Desember juga boleh. Karena di kelas Spiritual Journey itu kelas yang serius tapi santai. Tapi di dalamnya kebenaran Tuhan, semua firman Tuhan akan dikupas di situ. Jadi daripada kita nanya sama orang yang nggak tahu, mending ikut kelas Spiritual Journey. Kita akan dijelaskan di situ dengan benar. Oke, setuju? Ya, jadi daftar nanti ya ke CCL masing-masing. Oke, saya akan secara cepat memanggil 14 orang peserta yang sudah lulus. Saya minta Pak Kris untuk ada di tengah. Nanti ada Ina juga. Jadi begitu saya sebutkan namanya dan namanya muncul di layar, tolong maju ke depan secara cepat. Nanti terima sertifikat dari Pak Kris dan foto 1 kali. Kemudian jangan langsung duduk tapi bisa berdiri dulu di sebelah sini. Karena nanti kita akan foto secara keseluruhan. Oke, siap? Siap ya? Para jemaat semua kasih tepuk tangan yang kencang nanti ya. Begitu maju kasih semangat yang kencang ya. Kita akan panggilkan nomor 1 ada Malik Jaya. Silahkan maju ke depan. Berikan tepuk tangan. Maju Pak. Oke, luar biasa Pak Adam. Ya, oke. Ya nggak apa-apa Pak. Lihat ke sana, lihat ke kamera. Foto dulu ke kamera. Ya, kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Adam. Ya, 1 kali ya. Oke, tunggu sebelah sini dulu Pak. Oke, saya panggilkan nama yang kedua, Andi Patria Sinuliga. Secara cepat, mari maju ke depan. Beri tepuk tangan jemaat. Mana suaranya jemaat? Oh, pakai salaman dulu. Pak, sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak, dekat sini. Oke, aduh. Oke, orang ketiga saya panggilkan Arya Laga Dwi Payana. Gitaris kita loh hari ini. Turun. Jangan maju, turun. Kasih semangat, luar biasa. Semangatnya untuk melayani Tuhan, luar biasa. Oke, saya panggilkan orang keempat, siap-siap. Chong Lena, si Alen. Nah, beri tepuk tangan. Semangat si Alen, silakan. Mana suaranya, mana tepuk tangannya? Oke, yang kelima Dev Sebastian Immanuel. Oh nggak ada ya, oke. Elsia Manuela. Caca, mana Caca? Ini anak cute, kasih tepuk tangan. Semangat. Oke, ayo. Foto dulu. Oke, saya panggilkan orang selanjutnya. Eman Taruna. Pak Eman, ada Pak Eman? Pak Eman? Oh iya, nggak bisa diwakilkan, maaf sama istri ya, nggak bisa lain ya. Orang selanjutnya Hiskia Nalendra Arya Dwipa, ada? Nggak ada, oke lanjut. Jonathan Atmaja. Eros, maju ke depan. Berikan tepuk tangan buat Jojo. Kasih tepuk tangannya. Maju Jo, lari Jo, lari. Yes. Ya, siap-siap foto. Orang selanjutnya saya panggilkan Marsia Sartika. Ibu Keke. Beri tepuk tangan untuk Keke. Semangatnya luar biasa. Lihat ke depan, foto 1 kali. Kasih senyum yang terbaik. Orang selanjutnya Jonathan Kiki Ranu Wijaya. Kasih tepuk tangan kau Kiki. Lihat dengan kaki yang masih ini tapi masih wah luar biasa ibadah ya. Tongkatnya ditinggalkan ya Pak. Luar biasa banget. Kasih tepuk tangan kau Kiki. Siap-siap. Orang selanjutnya. Oh 1 kali lagi maaf. Siap-siap 1 lagi. Oke, saya panggilkan Laura Eklesia Linardi. Kasih tepuk tangan untuk Laura, Lala. Ayolah, come on. Ya. Oke, orang selanjutnya Ang Yun Chin ya, dipanggilnya ya. Ci Ayun. Ayo maju ke depan Ci Ayun. Beri tepuk tangan jemaat. Luar biasa semangatnya Ci Ayun.
Wow. Yes, siap-siap. Oke, dan terakhir, Chan Luciana, singer kita, turun ke bawah. Kasih tepuk tangannya jemaat. Yes. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, kita akan foto bersama. Pak Kris, silahkan bergeser, Bapak dan Ibu. Bergeser ke tengah, Bapak dan Ibu. Bergeser, Jojo, sana Jo, ke ujung. Jo. Geser, kita foto bersama Ibu Seni. Ayo, silahkan. Foto dulu ya, kameramen tolong dilihat. Pak Kris di tengah ya. Pak Arya, oh bagi dua. Bu Seni sama Pak Kris nggak deketan? Nggak boleh dipisahin katanya kalau suami istri ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu luar biasa. Buat 14 orang yang lulus kelas Spiritual Journey batch 4. Sekali lagi kasih senyumnya, smile, angkat tangannya, kasih senyum. 1, 2, 3. Ulang. Ulang. 1, 2. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih buat 14 orang yang tetap semangat sampai dengan akhir dan mendapatkan sertifikat tanda lulus ya. Dan kami menunggu nanti Februari 2024 jemaat. Ayo ikut batch 5 kelas Spiritual Journey. Dan kita akan menutup ibadah. Silahkan Pak Kris. Wow, luar biasa hari ini. Siapa dapat sesuatu dari firman Tuhan bagi kita semua? Oke. Miliki rasa takut akan Tuhan, amin. Jadi rasa takut akan Tuhan itu rasa hormat sama Tuhan, rasa kagum akan Tuhan. Jadi benar-benar tuh hidup kita terus dituntun sama Tuhan, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa untuk bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa semua jemaat minggu depan kita ibadah jam 5 sore, ibadah Natal. Tanggal 17 hari Minggu jam 5 sore, pastikan jam 5 sore sudah ada di tempat ini. Jadi tempat menuju ke Green Forest perlu perjalanan diperhitungkan waktunya. Perlu dalam perjalanan, bahkan kita lihat hari-hari sore dalam keadaan di jalan macet ya. Jadi datang lebih awal. Dan yang lebih penting ingat, melalui kita ajak saudara, teman, keluarga untuk datang ibadah di ibadah Natal ya. Dengan kita membawa orang-orang atau jiwa-jiwa, ini bagian kita untuk bisa mengenalkan hari yang baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita doa, ada 1 minggu kita doa untuk jiwa-jiwa yang kita akan bawa di hari Natal nanti. Saya percaya jemaat ini terus akan mengalami kegerakan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik di hari Natal. Jadikan event Natal ini ada papa, ada mama, ada keluarga, ajak semua ajak. Ya, kita bisa bersama-sama. Hari ini juga kita merasakan ada 14 orang yang lulus Spiritual Journey. Kelas ini kelas yang benar-benar tuh bisa mengalami pengenalan akan Tuhan, menjadi seorang murid. Dan kelas ini akan dibuka di bulan Februari. Segera mendaftar dari sekarang, segera bisa mendaftar. Jadi yang belum ikut segera bisa mendaftar. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mengucap syukur, sekali lagi kita nyanyikan, ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau Katakan ku mau selalu. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan terima kasih, kami selalu bersyukur kepadamu. Sampai hari ini kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan betapa besar Engkau Tuhan. Jumat yang dikasih Tuhan, kita mau pulang, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Oh Rabashika Rabashia Rabaya Rabaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Yes. Happy Sunday. God bless you.